Ya, selamat malam rekan-rekan ya. Hari ini saya akan memperdengarkan lagi satu percakapan dari ulama muda dengan teman-temannya. Terima kasih. Ulama muda ini bernama Kismin ya, dari Malaysia. Iya, dia ingin dipanggil ulama muda. Bukan saya yang memberi nama, tetapi dia sendiri. Ya, terima kasih. Bedanya, apa bedanya perkataan Yesus dengan perkataan Nabi? Perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Muhammad, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya? Sama-sama sabda kok, bukan firman Tuhan kok. Jadi kamu mau ngomong apa? Tetap aja Yohanes 17 ayat 3 itu kredo sakral bagi pengikut Yesus yang sejati, bukan seperti kamu yang mengikuti Roma 10 ayat 9. Bedanya bahwa Muhammad menerima wahyu, tetapi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Oh, beda banget, Bu. Firman yang menjadi manusia itu penuh dengan kuasa. Perkataannya itu hidup, ya, Bu. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, "Hai orang lumpuh, bangunlah." Maka orang lumpuh itu bangun. Dan semua perkataan atau firman Allah itu yang keluar dari mulut Yesus itu tidak berakhir dengan sia-sia, tidak berlalu dengan sia-sia, karena perkataannya itu hidup dan dia adalah firman itu sendiri. Bedanya dengan Muhammad, Muhammad katanya menerima wahyu. Katanya, cuma katanya menerima wahyu. Dan arti wahyu itu sendiri adalah diklaim berasal daripada Tuhan, tetapi itu sesungguhnya adalah ilham yang masuk dalam pikiran Nabi Muhammad tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Hanya diklaim sebagai wahyu atau firman dari Tuhan yang masuk dalam pikiran nabinya. Di mana pernyataannya, Ibu Jamila? Di mana perkataan Muhammad? Inilah hidup yang kekal itu mengenal Allah dan mengenal aku Muhammad sebagai utusan. Di mana ayatnya, Bu? Saya minta dalam hadis, karena hadis itu adalah karangan perkataan Muhammad yang ditulis oleh sahabatnya. Kalau Al-Quran itu, kamu menganggap bahwa Al-Quran itu langsung wahyu dari Allah. Jadi Al-Quran itu bukan tulisan manusia dan bukan perkataan-perkataan Muhammad, tetapi Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah. Bisa dikatakan Al-Quran itu langsung ditulis oleh Allah, ya. Kamu mau bertanya apa? Ya, meragukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Banyak di Al-Quran, banyak. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah jalan yang benar. Banyak. Al-Anfal ayat 20. Atiullah wa atiur Rasul. Mengikuti perkataan Allah, mengikuti perkataan Nabi, sama juga. Dan itulah termasuk orang-orang yang beriman. Terus apa masalahmu? Yohanes 14 ayat 6 itu sudah jelas bahwa kamu tidak akan pernah sampai kepada Bapa kalau kamu tidak mendengarkan sabda-sabdanya Yesus. Apa sabdanya Yesus? Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk menyembah kepada Allah yang Esa. Paham itu? Pret, ngawur banget ya. Dia bilang Yohanes 14 ayat 6 adalah Yesus adalah jalan dengan cara mengikuti sabda-sabda Yesus. Dia nggak baca konteksnya. Konteksnya di Yohanes 14 ayat 6 itu, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena apa? Karena Allah Bapa itu diam di dalam diri Yesus sendiri. Oke, Bu, baca Bu ayatnya, Bu. Jangan asal japlak aja ya. Ngawur. Kala itu kan tidak usah hadis, gitu loh. Itu sama seperti ini loh, ulama muda. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu sama dengan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Pret, ya kan? Yohanes 17 ayat 3 itu bukan syahadat, itu perkataan Yesus untuk murid-muridnya. Ya, untuk memperoleh keselamatan itu harus kenal Elohim, satu-satunya Allah yang benar, dan harus kenal utusan Elohim. Karena ayat yang kedua menyatakan pemberi hidup yang kekal adalah Elohim dan utusannya. Karena ayat kelima mengatakan bahwa utusan Elohim itu adalah Elohim itu sendiri. Haduh, Di mana ayatnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Inilah hidup yang kekal itu mengenal Allah dan mengenal aku Muhammad. Ingat, kalimat syahadat itu tadi saya sudah jelaskan.
makna atau maksud dari syahadat itu adalah pengangkatan Anda Muhammad sebagai nabi. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pernyataan Anda untuk mengangkat Muhammad sebagai nabi dan Allah adalah Tuhannya. Yang menyatakan itu bukan Muhammad. Paham kau? Kenapa? Apa bedanya dengan Yohanes 17 ayat 3? Asyhadu an la ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Itu yang dikatakan. Betul atau tidak? Itulah kredo sakral yang diajarkan oleh Yesus, sama dengan apa yang orang Islam imani. Ya, percaya kepada Allah dan percaya bahwa ya utusan Allah itu adalah Muhammad. Apa yang perlu diragukan lagi? Apa yang kamu pertanyakan dari sini? Ya, kamu menolak perkataan Yesus itu kan? Yohanes 17 ayat 3. Padahal itu sama saja. Apakah Muhammad itu pemberi hidup yang kekal, Bu? Oh, maaf, Bu. Ayat yang kedua mengatakan Elohim dan Yesus itulah pemberi hidup yang kekal. Tidak sama dengan Muhammad, ya. Ini bukan syahadat. Ini menyatakan bahwa Elohim itu adalah satu-satunya Allah yang benar dan utusan itu pemberi hidup yang kekal. Itu ayat 2-nya mengatakan seperti itu, Bu. Sudah bosan sekali saya mengatakannya. Kalian bebal dan tidak mau terima dan hanya bertahan di situ dan bertahan dengan kesesatan kalian sendiri. Baik, karena tidak ada ayatnya, karena tidak ada hadis yang Anda petik berarti Muhammad bukan nabi. Paham nggak Anda makna syahadatnya? Syahadat itu adalah ucapan Anda. Anda mengangkat Muhammad sebagai nabi dan Allah adalah mengutusnya. Dan itu bukan perkataan Muhammad. Yang saya mintakan kepada Anda adalah hadis yang dinyatakan oleh Muhammad. Inilah hidup yang kekal itu mengenal Allah dan Muhammad. Sedangkan kalimat syahadat itu adalah pengangkatan Anda Muhammad sebagai nabi dan Allah adalah Tuhannya. Paham? Kalau memang tidak ada hadisnya, maka jelaslah bahwa Muhammad bukan nabi. Bisa kita baca di surat 18 ayat 110. Allah menyatakan Muhammad hanya seorang manusia biasa. Beda dengan Nabi Musa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87 ya dikatakan begini. Musa dikatakan dia seorang nabi, tapi Muhammad dikatakan dia seorang manusia biasa. Sama seperti kita. Pernyataan Allah kepada Muhammad hanya seorang manusia biasa. Sementara Musa dikatakan Nabi Musa. Surat Al-Baqarah ayat 87. Jadi tanpa Anda bersyahadat, tanpa Anda mengucapkan kalimat syahadat untuk mengangkat Muhammad sebagai nabi, Muhammad bukan nabi. Tapi karena Anda mengucapkan kalimat syahadat, maka Muhammad nabi dan Allah adalah Tuhannya. Nah, sedangkan Yohanes 17 ayat yang ketiga, ayat tadi saya sudah menyatakan bahwa ayat itu tidak berdiri sendiri. Ya. Nah, kalau kita pergi ke pasal satunya, Yesus adalah Sang Firman. Sang Firman yang telah jadi manusia. Nah, kalau Firman itu disebut Allah dan Firman itu jadi manusia, maka ada sifat kemanusiaannya dan ada sifat ilahinya. Dalam kapasitasnya manusia, dia wajar berdoa kepada Bapa, kepada dia yang mengutusnya, yang diam bersama dengannya. Karena Allah adalah roh. Jadi manusianya itu menyembah kepada roh. Gitu ya. Di ayat itu. Kalau Anda baca di Yohanes 1 ayat 17 ayat yang kedua, 1 sampai yang kedua sampai ketiga bicara soal hidup yang kekal ya. Itu adalah doa Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Yesus berdoa kepada murid-muridnya sebagai kemanusiaannya ya. Sebagai Ini imam. harus dipahami ini. Sebagai imam ulama muda. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yang pertama, setelah berkata demikian Yesus
mengadah ke langit lalu berkata, "Ya Bapa, sekarang tibalah saatnya. Muliakanlah anakmu supaya anakmu pun memuliakan Bapa. Engkau sudah memberikan kuasa atas umat manusia kepada anakmu supaya anakmu memberikan hidup sejati atau hidup yang kekal ya kepada semua orang yang engkau serahkan kepadanya." Ya, di sini kepada Yesus ya. Kepadanya di sini adalah kepada Yesus. Jadi orang yang mengikuti Yesus mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang memberikan kehidupan kekal itu? Yaitu Yesus sendiri. Karena di ayat yang kedua di situ sangat jelas bahwa antara Bapa dan Yesus memberikan hidup yang kekal. Karena Bapa berdiam di dalam Yesus. Ya, jadi ketika Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Allah satu-satunya, Allah satu-satunya yang benar ya dalam wujudnya manusia ya yang berdoa kepada Bapa karena Bapa itu adalah roh ya. Kalau kamu mengatakan Allah itu bukan Bapa, lantas kenapa lembaga Alkitab menuliskan bahwa Tuhan itu adalah Allah? Ya, coba kamu jelaskan. Sedangkan kalimat Allah itu kan berasal dari Al-Quran. Alif lam lam ha, yaitu Allah. Kebiasaan Yesus menyebut Bapaknya yaitu dengan menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa. Lantas kenapa lembaga Alkitab menjelaskan dan mengartikan menerjemahkannya dengan sebutan Allah? Ya, dapat dari Loh, saya bilang ayat Yohanes 17 ayat 3 itu perkataan Yesus. Sedangkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ucapan Anda, bukan Muhammad. Paham kau? Kayaknya Jamila ini gak paham ini. Oh ya, maaf teman. Saya udah kelewatan. Mana Win Anda ya? Allah apanya yang nggak paham? Coba kamu perhatikan Yohanes 17 ayat 3. Ya, hidup kekal adalah beriman kepada Allah satu-satunya yang benar dan percaya kepada Yesus yang telah Allah utus. Apakah tidak sama dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah? Apa bedanya dengan yang dikatakan oleh umat Islam? Tetap di situ pengakuannya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, dan Isa adalah Rasul Allah. Final. Kamu yang nggak paham. Ya, karena kamu itu kredonya bukan di situ. Kamu yang nggak paham, Bu. Ngawur asal comot ayat aja. Gregetan banget ya. Gregetan banget ya. Bebal gitu ya. Bebal banget ya. Orang dibilang pemberi hidup yang kekal itu dua-duanya. Itu bukan bersahadat. Elohim adalah satu-satunya Allah yang benar dan utusan Elohim itu pemberi hidup yang kekal. Ayat yang kedua, ayat ketiga itu sama. Ayat kelima, utusan itu adalah Elohim sendiri. Ayat yang ke-10, utusan itu memiliki segala apa yang dimiliki oleh utusannya, pengutusnya. Aduh. Itu perkataan Yesus atau sahabatnya? Ucapan kalimat syahadat, ucapan Muhammad atau Anda? Nah, terus pernyataan di dalam Quranmu di mana pernyataan Muhammad atau Al-Quran bahwa Allah itu Bapa? Mana ayatnya? Kan itu yang seminta. Anda menyamakan antara Allah dengan Bapa itu adalah Allah yang sama. Nah, sekarang saya minta di mana catatan dalam Al-Quran bahwa Allah itu Bapa gitu. Kamu mempertanyakan syahadat, sedangkan Yesus sendiri mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Yohanes 17 ayat 3, ya silakan kamu bantah. Apakah kamu termasuk pengikut Yesus atau bukan? Kalau pengikut Yesus yang sejati pasti beriman, mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan Isa itu adalah utusan Allah. Ya, dan Yesus itu adalah utusan Allah. Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. So, what your problem? Pengakuan Muhammad Nabi di mana Pak Jamal? Nah iya terus astagfirullah ini Jamila ini kayaknya gak benar-benar Jamila ini gak paham ini. Kamu bantah Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Bantahlah itu. Apakah yang dikatakan oleh Yesus itu? Tuhan itu Allah, Allah itu Esa. Kamu menyembah kepada siapa? Astaga, loncat lagi si Jamila, astagfirullahaladzim. Saya minta mana hadisnya? Hadisnya mana? Pernyataan Muhammad. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal aku Muhammad sebagai utusan. Mana ayatnya? Saya sudah menjelaskan makna atau maksud kalimat syahadat itu. Lu paham gak sih? Ya, jadi begini, yang tadi kita bahas Al-Quran atau mengenai penyembahan Yesus ya. Coba Anda koreksi lagi fan-fan saya. Ya.
Kalau memang Allah itu bukan Bapa, kenapa lembaga Alkitab menerjemahkan dengan Tuhan itu adalah Allah? Salahnya di siapa? Kalau memang Al-Quran tidak berkata bahwa Allah itu bukan Bapa, ya, begitu pula Alkitab jangan berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah, karena Allah itu ada di dalam Al-Quran. Kalau Bapa ada di dalam Alkitab, dan sebutan Yesus kepada Tuhannya itu yaitu dengan sebutan Bapa. Kesalahan dari mana nih yang kalian ambil sampai bisa ketemu kalimat Allah dicantumkan di dalam terjemahan? Justru Anda tadi menyatakan Allah di Al-Quran dan Bapa yang dimaksud Yesus adalah Allah yang sama. Jadi mana di dalam Al-Quran Allah itu Bapa? Mana ayatnya? Surat berapa? Ayat berapa? Nah, soal mengenai Allah, soal perkataan Allah itu berbeda. Dua Allah yang berbeda. Karena sosok Allah Subhanahu wa taala itu adalah sosok dari penyembahan berhala. Lah, Tuhanmu aja ada di YouTube kok. Kamu lawan aja Tuhanmu Yesus itu di YouTube. Astaga, ini lagi bahas apa lagi nih si Jamila ini? Saya minta hadisnya mana hadisnya? Kok kebingungan si Jamila? Oke teman-teman, mungkin sampai di sini karena teman yang tadi itu udah gak ada lagi. Mungkin dia lagi istirahat atau gimana. Kalau begitu cukup sampai di sini aja dulu diskusi kita. Dan terima kasih ya teman-teman yang sudah sudah banyak komentar-komentar, tapi saya gak ada waktu karena kita kan fokus kepada syahadatnya Muhammad, tapi ternyata kalian tidak bisa menunjukkan. Nah, dan yang satu ini langsung menghilang. Nah, karena dia menghilang, nah maka saya tutupkan aja sampai di sini ya. Nah, dan dalam film saya ini ya sudah terbukti bahwa Muhammad bukan nabi ya. Karena beliau tadi itu udah kabur ya. Jadi cukup sampai di sini karena dia udah kabur. Kaburnya teriak sana sudah dia. Ya. Terbukti ya bahwa Muhammad bukan nabi karena tidak ada hadisnya.